Halo adik-adik Super Kids. Nah, kakak mau cerita sedikit nih. Hari Kamis kemarin kakak tuh sedih banget. Karena hasil ulangan kakak dapet 70. Padahal kakak kan sudah belajar. Teman-teman kakak aja banyak yang dapat 80, 90. Kakak kan harusnya bisa ya dapat 80 atau 90. Tapi kakak dapetnya 70. Kalau menurut adik-adik nih, kakak boleh gak sih menyerah seperti ini? Gak boleh ya, bener banget. Ya udah deh, gak apa-apa. Kakak gak boleh menyerah nih. Kakak harus terus belajar supaya kakak dapat 80 atau 90. Semangat ya adik-adik ya. Nah, sebelumnya kita akan melihat nih hasil kreativitas adik-adik minggu lalu, yaitu adik-adik membuat kolase apel dari origami. Yuk sama-sama lihat. Wah, mantap nih. Hasil kreativitas adik-adik tuh keren banget. Pada kreatif semua, rapi-rapi lagi. Mantap deh kalau begitu. Sekarang kita akan memulai ibadah kita ya adik-adik. Yuk kita tutup mata, kita lipat tangan, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Sekarang kami ingin memulai Tuhan ibadah kami. Kau berkati kami, Kau beri kelancaran dari awal hingga akhir Tuhan. Kau berkati kami supaya kami punya semangat yang lebih Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa, haleluya, amin. Yuk kita semangat memuji nama Tuhan. Greater truth than what we have in Him. There is no greater purpose, greater call. Right here life begins. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. Is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. Hey, 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 oh, here we go now. Hey, 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 oh, here we go. Mantap nih adik-adik, sangat semangat semua ini. Kalau sudah semangat, apakah adik-adik siap untuk kita sama-sama belajar pantang menyerah seperti yang kakak lakukan tadi?
Baiklah, semuanya sudah siap. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami supaya kami bisa mendengar dengan baik dan menerapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita belajar untuk pantang menyerah dan selalu semangat dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Fani. Selamat pagi adik-adik Super Kid. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Semua dalam keadaan sehat ya adik-adik, semua tetap semangat. Meskipun kita masih ibadah online, tapi adik-adik selalu bersukacita. Amin. Pagi hari ini adik-adik kita akan mendengarkan sebuah kisah kehidupan dari seorang yang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby itu dilahirkan sebagai bayi yang sehat pada tanggal 24 Maret 1820. Ia dilahirkan di tengah keluarga yang miskin di New York. Pada waktu Fanny berumur 6 minggu adik-adik, si Fanny kecil ini terserang demam yang tinggi dan matanya bengkak. Karena keluarganya yang miskin, mereka tidak punya uang untuk membawa Fanny ke dokter. Pada saat itu ada seorang yang mengaku dan mengerti tentang kedokteran. Ia mengompres mata bayi Fanny dengan bubur panas. Akibat kesalahan itulah mata Fanny yang dilahirkan sehat kini menjadi buta total adik-adik. Sama sekali tidak dapat melihat. Pada waktu Fanny berusia 1 tahun, ayahnya yang bernama siapa? John Crosby meninggal dunia. Sejak saat itu Fanny dirawat hanya oleh mama dan neneknya saja adik-adik. Mama dan neneknya Fanny rajin untuk membawa Fanny untuk sekolah minggu untuk belajar Alkitab. Fanny anak yang sangat pandai. Walaupun dia buta, tetapi pikiran dan telinganya tajam sekali adik-adik. Pada umur 8 tahun, Fanny sudah bisa menulis syair atau puisi adik-adik. Fanny sangat senang kalau ada orang yang membacakan buku untuknya. Dan Fanny selalu mendengarkan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Pada saat Fanny berumur 10 tahun, ia sudah dapat menghafal kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Matius. Seluruh satu Alkitab dia tahu adik-adik. Wow, hebat sekali ya. Pada waktu Fanny berumur 15 tahun, dia pindah ke kota New York untuk sekolah di sekolah khusus adik-adik untuk orang-orang yang buta atau tunanetra. Fanny belajar dengan sungguh-sungguh. Dia menjadi murid yang teladan adik-adik. 10 tahun kemudian setamatnya Fanny dari sekolah itu, dia bekerja menjadi guru di sekolah tersebut. Lalu Fanny juga menjadi pengarang yang terkenal. Ia menulis syair lagu, ia sangat terkenal di waktu itu. Dan dia menerbitkan banyak lagu-lagu adik-adik di seluruh Amerika Serikat. Dan dia juga wanita pertama yang berpidato di depan anggota DPR adik-adik di ibu kota Washington. Lah, luar biasa ya adik-adik ya, hebat banget nih. Sampai Fanny meninggal, Fanny menuliskan berapa lagu adik-adik? 9.000 lagu adik-adik. Wow, hebat sekali ya. Bahkan lagu-lagu dan karangannya masih dinyanyikan hingga sekarang adik-adik. Nah, meskipun dia sebagai pengarang lagu yang terkenal, Fanny tidak sombong. Ia menggunakan sekitar 200 nama samaran dalam karya-karyanya. Dan ia juga memakai namanya sendiri. Walaupun Fanny tidak pernah menyesali keadaannya, sebaliknya ia mensyukuri keadaannya. Dan dia menyadari justru melalui kebutaannya ia dapat mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya adik-adik. Nah, dari firman Tuhan yang tadi kita dengar, kita belajar dari Fanny Crosby. Meskipun dia buta, tapi dia tidak pernah menyesali akan keadaannya adik-adik. Tapi dia bersyukur. Melalui hidupnya Tuhan melakukan banyak mukjizat dalam kehidupannya adik-adik. Nah, adik-adik juga harus belajar untuk tidak mudah menyerah ya adik-adik, dan mau belajar setiap hari dan selalu semangat adik-adik ya. Seperti Amsal 24 ayat 10 katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi adik-adik tetap harus memiliki semangat yang tinggi untuk mau belajar ya. Yuk kita mau berdoa pagi hari ini, kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh
mendengar kisah dari Fanny Grosby ya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan Yesus untuk tetap semangat untuk belajar setiap hari. Berkati juga Tuhan kedua orang tua kami. Tuhan memberkati mereka, keluarga kami Tuhan berkati. Juga Tuhan memberkati setiap guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Adalah firman-Mu untuk boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Super Kids. Pada pagi hari ini kita akan membuat sebuah bunga. Ini simple ya adik-adik. Jadi bahan-bahannya itu seperti bisa lihat kertas kue cupcake. Nah pertama dilipat kayak gini adik-adik, lipat bagi dua, terus kita lipat lagi, terus dilipat lagi dan sampai akhirnya kecil seperti ini. Oke, kalau sudah adik-adik potong ya di ujung yang tidak punya lipatan. Nah, adik-adik potong, jangan sampai ujungnya adik-adik, sampai situ aja. Sekarang kita ambil kertas origami, terus kita potong, kita lipat dulu, terus kita potong adik-adik jadi bulat. Nah seperti ini adik-adik. Nah supaya lebih tebal adik-adik bisa motong beberapa dan bisa langsung di glue. Nah adik-adik bisa tempel kayak gini adik-adik. Nanti adik-adik ambil stick satu, terus adik-adik tempel. Nah seperti ini jadi fondasinya. Terus kita ambil kertas cupcake nya, kita tempel kayak gini adik-adik. Nah ini kita kasih lem UV-nya, terus kita tinggal tempel. Nah kalau sekarang udah jadi kayak gini, ini optional adik-adik. Adik-adik bisa hias, mungkin bisa diwarnain. Nah hari ini kakak mau menggunakan manik-manik seperti ini. Nah seperti ini adik-adik, langsung dituang aja. Dan ini hasilnya. Jangan lupa adik-adik untuk dikerjakan. Thank you, bye-bye. Bagaimana nih adik-adik? Apakah adik-adik mau untuk kita sama-sama belajar tidak mudah menyerah? Mantap betul, semuanya pasti mau dong. Nah, kakak mau ngingetin adik-adik untuk mengerjakan kreativitasnya nih. Adik-adik bisa memfotonya, dikirimkan ke grup sekolah minggu paling lambat hari Kamis. Kakak tunggu ya kreativitas adik-adik yang keren-keren itu. Oke deh, untuk menutup ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kau sudah membimbing kami dari awal hingga akhir Tuhan. Engkau berkati keluarga kami Tuhan. Engkau berkati papa, mama kami Tuhan. Adik-adik kami, kakak-kakak kami Tuhan. Juga guru sekolah minggu kami Engkau berkati Tuhan. Juga masa-masa yang akan datang Tuhan kami serahkan kepada tangan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah.